keluarga artis harmonis yang selalu mengasihi satu sama lain. Ini dia Ferdy Ali, Sylvie Setiani, Fesya dan Ferel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Belum dipersilahkan loh. Maknya. Tak pernah absen, Ferdy Ali dan juga keluarga rutin berziarah ke makam almarhum Sasha. Aku punya tayangannya dulu ini. Jadi seberapa sering sih kalian mengunjungi makam almarhumah? Masih konsisten sebulan sekali sampai saat ini. Alhamdulillah. Sebulan sekali gitu ya. Tapi gimana dari Ferdy sendiri nih menjelaskan ke sosok almarhumah ke anak-anak? Sebenarnya nggak terlalu banyak ngejelasin ya Mas Benny karena memang kan di rumah itu kan pernah diterangin ya kalau maksudnya masih ada foto Sasha. Terus bukan pernah kayak barang Sasha pun masih ada di saya kayak handphone atau apa gitu. Kayak Fesya tuh dia suka ngelihat galeri handphone yang dulu, handphone mamanya yang dulu. Jadi ya paling ngejelasin ya ini mamam Sasha yang lahirin Fesya gitu sih kurang lebih ya orangnya ya baik kurang lebih sama kayak mamom. Sama anak care banget. Maksudnya yang ya gimana ya bener-bener ke anak itu kayaknya everything semuanya dikasih kalau bisa ke anak itu Sasha seperti itu ke Fesya. Oke, tapi kalau aku mau tanya sama Fesya sendiri, kalau dari Fesya sendiri kan sering ngeliatin foto gitu. Kalau yang Fesya tahu itu sosok almarhumah itu seperti apa sih? Yang pasti mamam itu ibu yang baik, ibu yang mengusahakan semuanya untuk aku, untuk papa juga tentunya. Ya, baik dan tentunya sayang banget sama aku. Kecil banget suaranya kakak nggak denger. Tapi kalau dari Sylvie sendiri nih, ya kan ngelihat selaku sekarang ini maaf istilah mama sambung gitu ya. Ini ngelihat anak juga udah kayak anak sendiri gitu. Fesya seterbuka itu nggak sih sekarang? Sangat. Sangat terbuka. Contohnya? Ya apapun diceritain. Bawel banget. Iya. Iya apapun di-share. Apa yang dirasainnya, segala macam. Fesya emang suka cerita apa sama mama? Manggilnya mama? Mamom. Mamo. Apa? Ya mungkin cerita tentang sehari-hari kayak kalau misalnya sekolah. Terus suka minta ide ini baiknya gimana gitu. Gitu aja sih. Jadi lebih sering curhat malah ke mamonya ya? Mamom ya. Ya. Tapi kalau dari Sylvie sendiri nih kan melihat dia tumbuh kembang anak pasti akan terus berkembang gitu. Sylvie sendiri untuk menempati diri, menjelaskan sama Fesya untuk menyampaikan sesuatu kan juga lebih pelan-pelan dan hati-hati ya karena seusia ini gitu. Iya. Bagaimana cara Sylvie bisa masuk ke hatinya Fesya? Bagaimana caranya masuk ke hatinya Fesya ya lebih dibawa asik aja sih. Enjoy aja. Ikutin flow-nya ya? Iya betul. Memang sekarang di usia Fesya ini udah agak mulai fasenya berubah. Iya. nggak kayak anak kecil lagi gitu. Jadi cepat prosesnya ya? Iya betul. Rangkulnya lebih kayak temen kali ya. Dia bisa sharing. Betul. Sharing ini itu sekolahnya temennya. Sekarang pun mom baju ini gimana? Pakai bajunya kayak gimana? Udah kayak gitu. Malah udah saling tukar sepatu, pinjam-pinjaman sepatu. Umur kakinya. Iya. Nomor kaki ini sama. Oh, nomor kakinya sama? Iya. Oh ya Allah, seru banget deh. Tapi ini masih Kita juga suka ya berempat ya sama Igun suka tukar pinjam sepatu ya. Kita kalau Igun, satu sepatunya Igun buat bertiga kita. Iya kita satu sepatu Igun bertiga. Muat Iya. kita. Muat. Tapi teman-temannya Fesya udah sering main ke rumah juga gitu? Teman SD pernah sih bukan sering. Main ke rumah gitu? Dan pokoknya boleh kalau main ke rumah main Boleh. gitu ya? Boleh. Tuh. Tapi kalau Ayu sendiri gimana yuk kalau Bilkis mau ngenalin gitu lo gimana? Lo oke nggak? Lu aja dulu tuh Onyo. Onyo samping lu. Jadi anak gue. Masya Allah gemasnya putri sulung Ferdy Ali yang baru saja lulus SD. Ya kita lihat tayangan ini.
Gimana sih perasaannya kalian dari Silvi sendiri ngeliat anak-anak udah dewasa gitu? Terbatal posenya. Gak apa-apa dong, itu kan harunya seorang ibu ngeliat anak-anak. Pertanyaannya touching banget. Alhamdulillah sih. Anak-anak baik. Alhamdulillah. Apa ya? Mau diajak kerja sama mamanya. Ya. Apa ya, nggak ada yang bandel sih. Mereka nggak pernah berantem. Makasih ya. Kalau kalian berdua sendiri mau ngomong apa sama mama? Ya. Makasih Mamom udah selalu sabar sama kita menghadapi kelakuan kita yang pastinya nggak selalu baik setiap hari. Pasti ada aja. Tapi Mamom selalu sabar, Papa juga selalu sabar menghadapi kita. Dan selalu dengan baik-baik untuk ngasih tahu kita yang benar itu kayak gini loh gitu. Makasih Papa, Mama. Jadi peluk dong mamanya dong. Peluk dong. Fer, kalau ngelihat mereka itu seru banget ya sih. Jadi ikutan baper nggak lo ya? Pastilah, pasti. Karena memang ngabisin waktu paling banyak sama keluarga di rumah. Kalau ada kerjaan aja keluar rumah kan. Jadi ya sehari-hari memang kita berempat gitu loh. Maksudnya berbagi keceriaan, kesenangan, kesedihan, ya semuanya lah gitu. Dan kalau ngelihat Vesya yang beranjak tumbuh dewasa pasti ya itu campur aduk lah rasanya. Ano-ano lah. Nggak kerasa. 13 Campur tahun. ya, seru ya. Tapi gini, mumpung kalian ada di sini ya, sudah ada bintang tamu yang bikin netizen kepo dan senang banget sama mereka. Sekarang kita kedatangan pakar dari segala pakar yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang patut dipertanyakan. Ini dia. Juga boleh nanya ya. Pak Komet. Gimana? Kamu senang suami kamu kelihatan stres gini? Hai semuanya. Pak Komet. Pak Komet bawa istri. Kenapa? Tumben datang ke sini syuting bawa istri. Ketiup angin. Sebenarnya saya nggak mau ngajak. Kenapa emang? Tadi pagi dia nongkrong di depan rumah. Hah? Angin kenceng ke bawah sampai sini. Pak Komet. Pak Ya. Komet, maaf saya belum nanya tapi cuma mau nanya tentang istrinya boleh ya? Ya boleh ke Itu istrinya. bener nggak sih kenapa istrinya dibawa ke sini? Karena kalau di rumah suka berantem sama cupang ya, betul nggak? Enggak ya? Jangan sembarangan ya. Oh iya. Justru dia sering berantem sama kucing. Oh, Berbutan ikan. Pak Komet, Kamu sini temenin aku ya. ada pertanyaan Ada Pak. pertanyaan ya. Iya coba pertanyaannya. Baca tolong istriku. Pak Komet itu kan Dia nggak pakai Tonyo audio. bangunin Kak Ruben sambil bawa speaker. Boleh nggak aku ikutan sambil bawa sound hoker ya? Oh. Sonoker. Sonhoker. Wajar, hei. Kepleset wajar Oh iya, bener. lah. Itu, Lo dengarnya kepleset. ya. Lah gue yang dekat banget dengarnya dia ngomong gini. Pak Komet belum. Sama kembaran kan. Bolehnya tuh. Kalau misalkan Onyo bangunin Kak Ruben sambil bawa speaker masih aman-aman aja. Desibelnya masih aman. Tapi kalau bawa sound horek jangankan Ruben. Orang yang di Pamulang juga ikut kebangun itu. Karena suaranya kenceng banget.
Yang ada nanti kalau pakai sound horeg, Ruben begitu dibangunin sahur, dia teriak, dia lompat, dia kagak turun-turun sampai maghrib. Jadi sebaiknya jangan ya Onyo. Jantung ayah juga harus diperhatikan. Kan jantung ayah kecil dari styrofoam. Ya. Pertanyaan berikutnya coba. Pertanyaan kedua. Pak Komet, bener nggak dokter boleh buka puasa jam 10 pagi? Soalnya tadi pagi aku ke dokter tulisannya buka jam 10. Ya Allah. Lucu ya. Lucu nih pertanyaan-pertanyaan gini nih. Maksudnya itu kan buka praktek jam 10 pagi, ya kan? Apa kabar orang-orang yang buka warung jam 8 pagi? Buka jam 8. Lah sahur selesai jam 5, jam 8 udah buka. Nih contoh istri aku. Buka jam berapa dia Pak Komet? Ya sahur selesai imsak kan azan subuh. Azan subuh. Jam setengah 5. Setengah 5. Dia mah buka puasanya jam 8 yuk. 8 malam? 8 malam. Ah, lama banget. Tapi 2 minggu kemudian. Bukan karena saking khusunya. Kenapa? Gak punya duit. Iya. Ya udah kalian, Ini kalian nih, lanjutin sana. lagi. Kamu Kalian bilin. lanjut, nggak usah nih udah mobilin. Iya, Kalian ini lanjutin bisa. lagi, nggak usah. Sana. Ayo temenin. Udah temen. udah ada. Ini hijau. Enggak. Hijau. Ayo balik lagi ke pohon. Ya. Ya, gue cariin cemilan yang bagus buat kalian ya. Yang informasi elah, penting ya. gua Lu juga tenang udah ya, tahu sabar ya. cemilannya. Ya. Gak kepilih lagi. Mateo. Tuh kan, emang teman-teman aku tuh kadang suka begitu loh, manis. Itu yang paling, tapi suasana kayak gitu aku rindukan. Udah ada teman aku juga di sini nih. Ini aku mau ngasih tahu dan juga informasi penting buat semua manis yang ada di rumah ya. Karena tenang. Pokoknya sekarang ini nanti kita akan kasih tahu untuk live interaktif telepon untuk kalian semua bisa mendapatkan 1 juta rupiah. Caranya bagaimana? Tenang ya. Aku kasih tahu nanti ya. Ini kenapa serius banget gitu sih? Lagi ngitung apaan? Iya nih Kak Ruben, pusing banget. THR sama gaji belum turun-turun. Tapi sisanya udah tahu berapa. Sedih banget deh jadi sandwich generation gini. Aduh ya ampun, kamu nggak usah gunda-gulana gitu dong. Mending kamu ikutan program Gebiar Hattari Miliaran Rupiah 2026 aja. Hadiahnya nggak main-main loh. Karena lebih besar kesempatannya, lebih banyak hadiahnya. Wah, beneran Kak? Emangnya tahun ini hadiahnya apa aja? Tahun ini hadiahnya banyak banget loh. Mulai dari uang tunai, handphone, tablet, logam mulia, sampai dengan 30 paket umroh. Buruan, kamu juga ikutan deh. Caranya gimana ya Kak? Sulit nggak sih? Aku kasih tahu nih, caranya gampang banget loh. Kamu cukup beli aja Hattari si Hong Puff 245 gram varian apa saja. Kirim minimal 2 bungkus atau lebih kemasan kosong. Dan juga fotokopi KTP beserta nomor handphone aktif ke PO Box Hattari Jakarta 12.000. Atau lewat kantor ASW Food Jakarta. Untuk alamatnya bisa kamu cek di website ASW Food-nya. Langsung ya. Periodenya dari kapan ya Kak? Periodenya itu periode pengiriman dari Februari sampai dengan Desember 2026. Dan akan diundi sebanyak 4 kali dimulai dari bulan April nanti. Dan juga untuk informasi lebih lanjut kalian follow Instagramnya di @hattaribiskuit. Siap Kak Ruben. Aku mau ajak teman dan keluarga aku juga ikutan. Oh iya dong, harus itu. Hattari juga lagi bagi-bagi hadiah nih buat kalian nih di Instagram @hattaribiskuit loh. Langsung ya kita coba telepon pemenangnya. Ingat ya, Gebiar Hattari Miliaran Rupiah 2026 lebih besar hadiahnya dan lebih besar kesempatan menangnya. Hattari Biskuit. Ya, dari Kompas Iya, dari siapa di mana? Dari Nadia. Nadia di Tebing Tinggi. Oke, Nadia dengerin ya pertanyaan dari aku ya. Sebutkan berapa total hadiah umroh Gebiar Hattari Miliaran Rupiah periode 2026. A. 30 paket umroh. B. 1 paket umroh. C. 2 paket umroh.
30. Selamat kamu mendapatkan 1 juta rupiah. Senang banget dia. Selamat ya. Jangan lupa pajak ditanggung oleh pemenang ya. Dan tiada hari tanpa Hattari. Jangan kemana-mana ya manis. Tetap di Brownies, obrolan manis. Hei.